Vietnam akui timnas Indonesia terkuat di ASEAN. Supporter Cina desak ganti pelatih untuk hadapi timnas Indonesia. Nasib tragis Nathan Chow yang kehilangan kepercayaan. Pembuktian Daniel Alvaro di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di media sosial semakin ramai dengan kemenangan timnas Indonesia. Bukan timnas Indonesia saja, timnas Bahrain dan timnas Cina pun semakin memanas di dunia media sosial. Jadi Emil Audero akan membuktikan di depan mata. Nathan Chow hilang kepercayaan dari pelatih, mau itu Swansea City maupun timnas Indonesia, karena pada saat Indonesia melawan Australia, Nathan blunder. Mungkin harus direvisi lagi. Dan supporter Cina mendesak mengganti pelatih mereka, dan fan Vietnam mengakui keunggulan timnas Indonesia, bahwa timnas Indonesia saat ini adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Coba kita saksikan bersama ya. Beberapa waktu lalu nama Nathan Chow memang jadi bulan-bulanan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hal itu karena penampilannya yang cenderung kurang impresif. Nasib Nathan pun kemudian dipertanyakan baik di klub maupun di timnas Indonesia. Nathan harus menghadapi kenyataan pahit setelah menjalani jeda internasional pertamanya bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Nathan Chow, bek kiri berusia 23 tahun itu, hanya mendapatkan kesempatan bermain dalam satu kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai gelandang saat Indonesia dihajar Australia 1-5. Penampilan Nathan yang kurang meyakinkan membuatnya tersingkir dari susunan pemain pada laga berikutnya melawan Bahrain. Kini, Nathan Chow kembali ke Swansea City, klub yang baru saja menuju ke alam sehat sebagai pelatih anyar hingga akhir musim. Sayangnya, Sehan adalah sosok yang selama ini tak pernah memasukkan Nathan Chow dalam sebuah pertandingan di divisi Championship. Saat laga timnas Indonesia versus Australia, Kluivert memilih menempatkan Nathan sebagai gelandang, meskipun di level klub ia lebih dikenal sebagai bek kiri. Sayangnya, eksperimen ini tidak berjalan mulus. Nathan menjadi penyebab terjadinya gol pertama Australia setelah melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti saat menghadapi situasi defending set piece. Setelah kesalahan tersebut, Nathan tampak kehilangan kepercayaan diri hingga akhirnya ditarik keluar pada menit ke-79, digantikan oleh Ivan Gerrard. Pada laga berikutnya melawan Bahrain, Kluivert tampaknya mengevaluasi keputusannya. Nathan tidak dimainkan sama sekali, dan sebagai gantinya, Joey Belopelsi dipercaya untuk mendampingi Tom Hai di lini tengah. Dari starter di laga pertama, Nathan kini seolah terpinggirkan dari skuad Kluivert. Situasi yang tak jauh berbeda juga dialaminya di level klub. Patut dinantikan bagaimana kiprah masa depan Nathan di timnas Indonesia dan Swansea City. Apakah makin suram? Dengan absennya Martin Paes melawan Cina mendatang, usai mendapatkan kartu kuning keduanya saat melawan Bahrain, menjadi kesempatan emas bagi Emil Audero untuk menunjukkan kualitas terbaiknya di timnas Indonesia. Seperti diketahui, Emil Audero Mulyadi langsung on fire bersama Palermo di pentas Serie B Liga Italia. Sejak resmi dipinjam dari Como 1907 pada 4 Februari lalu, pria kelahiran Mataram NTB langsung menjadi kiper utama klub berjulukan Le Aigle itu. Emil Audero tampil dalam 6 pertandingan dengan 8 kemasukan dan 2 kali clean sheet. Catatan tersebut berbanding terbalik saat dia masih jadi asuhan Cesc Fabregas di Como 1907. Rapor bagus di Palermo tersebut bisa jadi pertimbangan pelatih kiper Sir Vandenberg untuk memberi kesempatan Emil Audero menjalani debut. Momen itu bisa terjadi saat timnas Indonesia menjamu Cina pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni mendatang. Tugas Sir Vandenberg pun tak mudah. Dia juga harus menilai dengan seksama potensi dua kiper lainnya, Nadio Andalinata dan Hernando Ari. Dengan pengamatan cepat, Sorge nantinya bisa menilai siapakah paling siap diturunkan pada partai penting kontra Cina nanti. Meski Emil Audero jadi opsi
pertama menghadapi Cina, tapi Vandenberg tak boleh mengabaikan Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Siapapun nantinya, entah tetap Emil yang menjadi kiper timnas Indonesia melawan Cina mendatang, semoga skuad Garuda mampu meraih poin penuh di laga tersisa ini. Saat ini, timnas Indonesia bisa dikatakan mengalami perkembangan pesat usai ditumbangkan Australia. Hal itu terbukti ketika skuad Garuda kemudian bangkit mampu mengalahkan Bahrain di SUGBK. Hal yang kemudian membuat Cina was-was dengan gebrakan pesawat anak asuh Patrick Kluivert itu. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal jadi tuan rumah dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina. Sebelum melawan ke markas timnas Indonesia, Branko Ivankovic diminta mundur gara-gara rahasia kemenangan Cina di tangannya hanya belasan. Bahkan, pelatih asal Kroasia itu memiliki rasio kemenangan terendah di antara semua pelatih dalam sejarah tim nasional sepak bola Cina itu. Di bawah kepemimpinan Branko Ivankovic, Cina baru meraih sekali kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 atas timnas Indonesia dengan skor 2-1. Cina pun kini mendekam di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, sementara timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 angka. Selain itu, penggunaan pemain oleh Branko Ivankovic benar-benar tidak dapat dipahami, dan ia menggunakan taktik gelandang tunggal. Bahkan, sejumlah supporter Cina menginginkan sang pelatih dipecat. Menurut media Cina, Sohu melaporkan bahwa sejumlah warga Cina mengadakan petisi untuk memecat pelatih berusia 71 tahun itu. Sebagai penggantinya, Sohu menyebut mantan pemain timnas Cina, Yu Genwei, cocok untuk menggantikan peran Branko Ivankovic jika dipecat. Pasalnya, Yu Genwei dinilai sebagai pelatih kepala yang sangat kuat. Dia juga dinilai mampu menarik banyak pemain asing bermain di Liga Cina karenanya. Performa impresif timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menarik perhatian publik sepak bola Asia Tenggara termasuk dari Vietnam. Seperti diketahui, publik Vietnam saat ini ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia usai laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut tim Asia Tenggara lain mungkin tidak bisa seperti skuad Garuda. Salah satu akun media sosial asal Vietnam, @min.cr776, mengungkapkan kekaguman atas pencapaian timnas Indonesia yang mampu bersaing di grup berat. Bahkan, melampaui capaian Vietnam dan Thailand di babak ketiga kualifikasi sebelumnya. Akun tersebut membandingkan kiprah timnas Indonesia saat ini dengan capaian Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Di bawah asuhan Park Hang-seo, dari 10 pertandingan, Vietnam berhasil mengumpulkan 4 poin. Namun, torehan itu tetap membuat Vietnam finish di dasar klasmen. Timnas Indonesia tampil jauh lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, negara-negara yang memiliki tradisi kuat di Piala Dunia. Peluang timnas Indonesia untuk melangkah ke babak keempat cukup besar. Jika Bahrain gagal menang melawan Arab Saudi, maka skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat. Capaian ini akan menjadi sejarah baru dalam sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Publik Vietnam bahkan mengakui bahwa pencapaian Indonesia saat ini sulit disamai oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya. Jika Indonesia berhasil melangkah ke babak keempat, bukan tidak mungkin